Punya onesan cakep yang perhatian dan selalu menjaga kita, itu rasanya pasti nyaman banget sih. Apalagi onesannya itu adalah seorang sukubus. Jadi makanya bakalan gue bahas kali itu berjudul Ane Naru Mono. Nah, di sini cerita itu dibuka cuy sama kita ditampilin sama seorang MC yang bernama Yu yang lagi kena diskriminasi sama bibinya karena pamannya itu sedang sakit dan bibinya itu kagak mau mengurus dirinya. Ya selain dah kayak dibuang ya kan, si Yu itu juga kena doxing gitu cuy. Kalau ya dirinya itu seperti ada dendam sama mereka itu cuy. Cuman ya si Yu itu kayak disangka selalu nutupin dalam kesopanan dirinya. Nah di sini itu cuy, sepulangnya si Yu dari rumah sakit, dirinya itu bercerita cuy kalau ya orang tuanya itu udah meninggal dunia dan gara-gara kematian orang tuanya itu nggak bikin si Yu jadi kudu seseorang yang menyembunyikan identitasnya cuman karena pengen gak nyusahin kerabatnya sendiri. Namun rencana dia itu kayak kudu batal gitu cuy karena kerabatnya itu pada nyangka ya kan kalau dia itu kayak menyembunyikan kekesalannya dari mereka dengan suka mengobrol sendirian saat mereka itu udah pergi dari hadapannya si Yu cuy. Sampai ya pada akhirnya si Yu itu kayak disuruh gitu buat tinggal bersama sama pamannya sendiri. Ya di sini gitu cuy. Sejak tinggal sama pamannya, si Yu itu lumayan tenang banget gitu cuy karena pamannya itu kayak ngebebasin si Yu asalkan si Yu itu menjauhi gudang tempat dirinya biasa bersemedi. Sampai ya di sini ya kan karena kayak terpaksa karena harus mencari kartu BPJS pamannya. Di sini si Yu itu terpaksa itu cuy buat masuk ke gudang di rumah pamannya. Ya di sini awalnya ya kan si Yu itu kayak kagak kaget gitu cuy karena isi gudangnya itu cuman kayak gudang biasa aja. Sampai dirinya itu kayak malah nemuin sebuah tangga bawah tanah yang saat dirinya itu kayak menginjakan kaki di situ ya kan, si Yu itu malah dikejutin gitu cuy sama kemunculan sosok iblis yang menyapa dirinya. Ya di sini ngelihat si iblis yang cantik banget ya kan, si Yu itu bertanya gitu cuy apakah si Onesan itu adalah seorang malaikat. Yang sampai gara-gara ucapan ini ya kan itu ngebikin si iblis jadi kaget gitu cuy karena disangka malaikat. Si Onesan iblis ini bilang gitu cuy kalau dirinya itu adalah seorang iblis dan dirinya itu juga bilang bakalan mengabulkan permintaan dari si Yu. Ya di sini ya kan karena udah dipaksa buat ngucapin satu permintaan sama si Onesan iblis, si Yu itu yang ngelihat paras dari si Onesan, dirinya itu bilang gitu cuy kalau ya betapa boring kehidupan dari dirinya. Yang sampai gara-gara hal ini ya kan itu ngebikin si Yu jadi bilang gitu cuy kalau dirinya itu pengen si Onesan itu menjadi kakaknya sendiri. Yang awe ya gara-gara ngucapin hal yang kayak gini, mereka itu tiba-tiba aja dikejutin gitu cuy sama sosok iblis yang tiba-tiba aja muncul di tempat tersebut. Ya di sini setelah mengutarakan keinginannya ya kan, si Onesan ini itu langsung memeluk si Yu gitu cuy sambil dirinya tuh bilang kalau dirinya itu bakalan jadi Onesannya si Yu. Dan saat si Yu tuh kayak ngenalin dirinya ya kan sambil ngutarain arti dari namanya yaitu senja, di sini si Onesan tuh bilang gitu cuy biarkan dirinya jadi ribuan malamnya si Yu. Dan si Onesan itu pengen si Yu memanggil dirinya dengan sebutan Chiyo cuy. Dan ya setelah mereka itu kayak setuju ya kan buat menjalin kontrak, di sini si Chiyo itu sontak langsung mencium si Yu gitu cuy sambil ya dirinya tuh bilang kalau dia itu bersumpah bakalan mengabulkan permohonannya si Yu. Dan si Chiyo itu langsung bergegas buat ngalahin si iblis yang disumon tanpa sadar sama si Yu cuy. Ya di sini ya kan karena si Yu tuh kayak tanpa sadar pingsan gara-gara ngejalin kontrak sama si Chiyo. Saat dirinya itu udah sadar gitu cuy, si Yu itu langsung dikejutin sama kemunculannya si Chiyo yang ada di samping dirinya sambil ya dia itu kayak ngasih perhatian kepada si Yu gitu cuy dan bilang kalau tolong mulai sekarang panggil dirinya dengan sebutan Onesan. Ya di sini ya kan saat si Yu itu udah sadar, dirinya itu kayak rada kebingungan gitu cuy sama sosoknya si Chiyo yang menurutnya itu saat lagi di mimpi itu si Chiyo rada nyeremin gitu cuy. Nah ya di sini setelah si Chiyo itu kayak ngebenerin tentakel ya dia dan beneran menjadi seperti sosok manusia, itu sempat ngebikin si Yu terkejut gitu cuy. Dan di sini si Chiyo itu bilang cuy kalau ya dirinya dulu itu pernah hidup sebagai seorang manusia. Dan di sini saat si Chiyo itu kayak malah nunjukin ya kan dalam wujud tanpa busananya, di sini si Yu itu malah terpana gitu cuy sampai dirinya itu tiba-tiba aja dikejutin sama si Chiyo yang malah nyuruh dirinya buat memegang opainya dia cuy. Ya di sini
Shio itu disuruh gitu cuy sama si Chiyo buat ngerasain detak jantung dirinya. Di sini gara-gara ulahnya si Chiyo itu malah ngebikin Shio jadi pingsan seketika cuy. Saat Shio tuh udah sadar dari pingsannya, si Chiyo itu berniat hati pengen masakin masakan untuk Shio. Namun karena si Chiyo itu kayak malah pengen masakin ari-ari ya kan buat Shio, itu malah ngebikin Shio jadi menolak gitu cuy. Karena itu bukan makanan untuk manusia. Ya meskipun ya kan menurut si Chiyo masakan itu kayak biasa untuk dirinya ya kan saat dia itu dikasih persembahan sama manusia. Di sini ya si Yu tuh bilang gitu cuy, kalau ya si Chiyo itu sepertinya kagak tahu apa-apa soal kehidupan seorang manusia. Dan dirinya itu bilang gitu cuy kepada si Chiyo biar dirinya itu ngebantuin si Chiyo untuk memasak. Ya meskipun di sini ya kan saat dirinya tuh kayak dibantu sama si Yu, si Chiyo di sini tuh kayak malah ngerusuh gitu cuy. Namun ya si Yu itu kayak tetap menghargai masakan si Chiyo. Meskipun pada akhirnya dirinya itu kayak malah berakhir pingsan karena kekurangan energi cuy. Karena pada akhirnya ya kan Shio itu kayak malah pingsan, dirinya itu malah berakhir ditidurin di pangkuannya si Chiyo gitu cuy. Sambil si Chiyo itu bilang kalau ya udah sepantasnya tugas seorang kakak itu menyayangi adiknya. Nah, di keesokan harinya cuy, saat Shio tuh kayak lagi kepengen mengambil sebuah bunga, dirinya itu entah kenapa malah kecebur di sebuah kubangan air. Yang sampai itu ngebikin si Chiyo jadi khawatir sama dirinya cuy. Bahkan ya sampai si Chiyo itu kayak malah pengen ngamuk gitu cuy ke sesuatu yang mengganggu si Yu. Namun ya saat si Yu itu bilang ya kan kalau dirinya tuh kayak cuman jatuh ke sawah, si Chiyo tuh kayak malah balik jadi mode manusianya cuy. Ya di sini di siang harinya ya kan si Chiyo yang lagi diajarin sama Shio soal gimana cara make selang air buat menyirami bunga. Di sini si Chiyo itu malah keenakan main air gitu cuy. Sampai ngebikin Shio jadi basah kuyup. Karena tiba-tiba aja basah kuyup ya kan, Shio itu jadi ngebuka pakaiannya cuy. Saat dirinya tuh kayak malah ngebuka pakaiannya, dia itu malah dikejutin sama si Chiyo yang malah pengen menggoda dirinya cuy. Ya di sini ya kan si Chiyo bilang gitu kalau ya dia itu pengen ngebersihin badannya Shio. Setelah fan service ini dan itu ya kan yang udah dilakuin sama si Chiyo kepada Shio, di sini itu malah ngebikin Shio pada akhirnya malah kagak sadarkan diri anjir gara-gara dikasih fan service sama si Chiyo. Saat dirinya itu kayak hampir gak tersadarkan diri, si Chiyo itu tiba-tiba jadi kejutin gitu cuy sama sebuah bunga yang ada di sakunya Shio. Yang ternyata ya bunga ini itu adalah bunga yang diambil sama Yu gitu cuy dari sawah yang pengen diberikan sama si Yu kepada si Chiyo. Ya sontak ya kan gara-gara ngeliat kayak betapa perhatiannya si Yu kepada dirinya, si Chiyo itu bilang gitu cuy kalau dirinya itu sangat berterima kasih kepada si Yu. Cuman ya ini gameplay-nya ya kan karena saking seriusnya mereka itu berbicara, di sini mereka berdua itu pada akhirnya malah pengen ciuman anjir. Ya ini entah kenapa ya kan di manga itu tiap kali orang-orang tuh kayak serius banget berbicara ya kan apalagi cowok dan cewek, entah kenapa mereka itu kayak malah pengen ciuman anjir. Perasaan kata gue di real life kagak gini-gini amat dah. So ya mungkin sekian dulu kan buat konten kali ini. Gue di sini undur diri. See you next time. Sampai jumpa lagi cuy.